Mulai singkat aja ya, ini paling cuma sampai jam 1.30 atau sampai jam 2 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Sorry. Oke, gitu. Untuk absen nanti saya tanya langsung ke masing-masing ya, sama masnya sama satunya tadi. Siapa saya lupa itu kan yang core kelas B itu. Karena kalau absen satu-satu waktunya nggak cukup gitu. Yang kedua saya mohon maaf, mungkin udah pada disampaikan sama teman-teman core ya. Saya itu masih CPNS. Pas saya pelajar jadwal itu berubah cepet banget. Dan itu kebetulan kok apa namanya ada waktu luang, tapi cuma sampai jam 2.30 sebetulnya. Jadi ya saya manfaatkan untuk ketemu teman-teman. Yang ketiga gini, sebetulnya yang saya atau kami yang dosen-dosen PKN itu ingin bantu teman-teman gitu. Ini memang MKU 2 SKS, harapannya ya teman-teman dapat A semua ya. Dapat A semua, dan sebetulnya kita nggak mau merepotkan, nggak mau menyulitkan gitu. Intinya teman-teman tuh ya tetap jaga norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, norma hukum begitu ya. Selebihnya ya nanti perkuliahan ya itu tadi kata Laksar akan lebih banyak Zoom atau Google Meet, atau kalau nggak Google Meet ya tugas kelompok, karena takutnya ya itu tadi karena kelas kosong ya udah tugas kelompok, tapi saya juga nggak nggak usah sosok mengetutup terus teori apa gitu, nggak juga. Intinya seperti itu. Nah, baik, ini kita langsung masuk pertemuan pertama aja ya, Pak. Materi pertama ya. Ya iya, ya maksud enggak. Sama saya santai aja ya, maksudnya silahkan ketawa-tawa atau apa gitu. Tapi jangan ketawa sendiri gitu. Kita getir. Nah ini teman-teman dapat materi enggak ya? Kalau yang slide pertama tuh intinya itu istilah PKN. Kalau kita tuh pakainya civics atau civic education. Misalnya di jurusan kami ya, pendidikan keluarga negara dan hukum, kita pakai istilahnya itu civics and law education gitu. Tapi ada yang lain juga menggunakan civic education. Intinya itu tuh ada istilah berbagai negara. Nah, ini istilah para ahli ya, PKN itu seperti apa. Jadi intinya itu PKN itu bagaimana kita tuh menjadi warga negara yang baik. Nah, jadi warga negara yang baik itu apa? Ya kita tahu hak kita tahu kewajiban kita apa sesuai hukum kan begitu. Kemudian belajar tentang demokrasi, sama itu tadi pentingnya hak asasi manusia, karena hak asasi manusia itu kan sekarang di mana-mana dibahas, dan terutama ketika reformasi 98, tuntutan reformasi itu kan amandemen undang-undang kan, perubahan suatu hukum itu bisa amandemen, bisa di undang-undang dasar kita ini dirubah melalui amandemen. Jadi amandemen itu memperbaiki undang-undang atau hukum yang sebelumnya, tapi tidak menggantikan gitu. Kita kalau menyebutnya UUD yang asli, yang sejak proklamasi atau pernah diterapkan pas demokrasi terpimpin, itu namanya UUD 1945 kalau disingkat. Tapi kalau kita menyebut yang setelah amandemen 1 sampai 4 itu lengkap UUD NRI 1945, karena lulusan hukum pun masih suka salah menyebut, bilangnya UUD 45 padahal maksudnya itu yang setelah amandemen gitu. Itu ya. Nah, kalau bisa dilihat, kebetulan tesis saya itu topiknya tentang pergeseran sifat kolektivisme di UUD NRI 45. Jadi dulu itu intinya ketika Undang-Undang Dasar asli itu dibuat, UUD 45 asli dibuat, itu kan masa penjajahan ya, dan para founding fathers itu Soekarno, Sutomo, Mahatma, Amin, banyak itu suasana kebatinan itu pas sidang BPOPK itu sangat kental akan nilai kolektivisme begitu. Jadi rasa kebersamaan, kesatuan begitu. Nah, pada saat itu sebetulnya Bung Hatta itu mengusulkan kita tuh masukkan nilai-nilai individualis,
buat kita masukkan tentang demokrasi, jangan sampai pemerintahan nanti itu menyeleweng begitu. Tapi waktu itu mau itu individualisme nggak bisa ya segala akhirnya udah seperti itu, dan waktu itu memang harus cepat ya karena segera agar negara segera terbentuk begitu. Tapi itu tadi tuntutan reformasi ini nilai-nilai individualisme masuk. Nah itulah ada pasal-pasal asasi manusia kan banyak sekali di pasal 28 itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Itu sebetulnya materi selanjutnya. Jadi intinya itu tadi pengertian PKN itu ya. Ini tujuan. Ya kalau tujuan subjektif jelas ya. Tujuan itu kan ada dua atau subjektif, objektif. Tujuan subjektif ya ingin dapat nilai dari Pak Karim kan gitu. Tapi kalau tujuan objektif ya ini ya bisa dibaca sendiri gitu. Nah ini tujuan umum. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini nih sebagai bagian dari pendahuluan bela negara. Jadi ini bagian dari PPBN. Siapa tahu teman-teman kayak saya gitu kan jadi PNS atau mungkin nanti PNS baru selesai, tapi di mana itu ya moga-moga materi ini bermanfaat kan begitu. Jadi paling nggak dapat common sense, pernah dapat materi gitu, kalau mengulang lagi itu kan nggak terlalu kesulitan gitu. Nah ini dalam konteks undang-undang ya, di pendidikan nasional itu pendidikan pendahuluan bela negara tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada fungsinya, terus kurikulum kita skip aja. Nah ini akan sebagai bidang ilmiah memiliki objek tertentu, objek materialnya segala berkaitan dengan warga negara, terus objek formalnya itu hubungan antara warga negara dan antar warga negara dan pembela negara gitu. Nah teman-teman kalau mungkin agak kesulitan istilah gitu ya, kalau pernah dengar hukum material sama hukum ada hukum ada hukum material, hukum formal, pernah dengar nggak? Pernah nggak? Nah, hukum material itu intinya gini, materialnya. Kalau hukum formal itu cara penegakannya, misalnya pidana. Hate speech itu sesuai KUHP. Hate speech itu pidana. Pembunuhan pidana, pencurian pidana, korupsi tidak pidana khusus, penyalahgunaan narkotika tidak pidana khusus. Tapi kalau formal itu cara penegakannya, ini berarti proses pengadilan segala macam intinya gitu ya. Kemudian ada ruang lingkup PKN, visi misinya ini saya skip aja ya. Soalnya nah ini yang penting ini slide ke-13 ya, silahkan dilihat. Jadi kalau teman-teman di SD, SMP, SMA itu kan hanya belajar PKN, ya sudah itu mata pelajaran saja, lulus, biar siswa itu mengerti PKN seperti apa. Tapi kalau teman-teman sebagai mahasiswi itu perspektifnya beda lagi. Jadi teman-teman itu building capacity, building demokrasi, building citizenship gitu. Jadi teman-teman harus berperan aktif sebagai warga negara yang baik ya. Sebenarnya di materi selanjutnya ya, kalau teman-teman pernah membaca itu bangsa, nation atau dalam bahasa Belanda, nation itu in English gitu. Bangsa itu kan suku ras tertentu, dia ada di suatu wilayah, ada budaya sendiri, ada artinya sendiri. Nah itulah yang mencerminkan sebuah bangsa. Apa kelas B? Ya. Oh iya silakan Bapak. Tenang saya Pak. Iya, Bu Mira bisa. Itu ke Bali. Enggak mau tapi ya. Jadi itu kita lanjutkan ya. Jadi bangsa itu kan beda-beda ya. Setiap bangsa itu ya, misalkan ada bangsa namanya bangsa Asia, dia dari benua Asia, atau ada yang bangsa secara di mute aja, atau bangsa secara politis gitu. Nah, bangsa secara politis itu nanti kita akan mengenal namanya negara. Jadi negara itu kan ada rakyat tertentu, pemerintahan tertentu, wilayah tertentu, ditambah dengan pengakuan dari negara lain, itulah negara. Jadi negara itu lebih politis, dan kita bersyukur ya teman-teman, kita tuh
apa ya satu bangsa satu negara. Kalau teman-teman lihat mungkin senang nonton drama Korea, ya senang ya, iya. Ini mungkin kalau di dubbing ini wah, mereka nggak bisa nonton Netflix gitu kan. Nah Korea itu kan kasihan ya, mohon maaf ya. Mereka tuh ada bangsa Korea tapi kan terpecah dua negara kan. Jadi ada DPR Korea, Democratic People's Republic of Korea, satunya Republic of Korea gitu. Dan bahkan setahu saya mereka tuh enggak apa ya masing-masing mengatasnamakan Korea. Jadi nggak ada menyatakan saya Korus, saya Korsel. Korus itu kan hanya apa istilah penyederhanaan biar mudah memahami gitu. Tapi mereka tuh yaitu makanya bersyukur kita di Indonesia itu kalau pernah lihat di negara lain pun pernah terpecah misalkan Jerman, Vietnam begitu. Nah ini skip aja dasar hukumnya nanti bisa dibaca sendiri. Nah itu tadilah identitas nasional. Beneficiaria itu kayaknya saya kurang tahu ya. Iya, Yugoslavia. Makanya alhamdulillah kita di Indonesia ya. Nah itu tadi apa bisa dilihat sendiri ini istilah dari apa namanya ahli gitu. Jadi ada aspek historis sama aspek solidaritasnya, terus konsep dari arti sosiologis, kemudian politis itu tadi yang namanya negara. Nah, kok macet? Terus ini terbentuknya teori apa? Teori terbentuknya negara. Jadi PKN? Iya. Kelas apa? Kelas D. Ini kelas D. Enggak. Pengen nilai apa, Mbak? Pengen nilai apa? Apa? Excellent. Iya. Jadi banyak E ya. Saya Pak Jumlah. Kalau saya tuh S1 istilah enggak kumlot tapi kemelut. Susah kuliah hukum itu. Nah ini teori terbentuknya negara ya. Jadi sebentar. Mungkin ada yang join, besar ya. Lihat semua, disingkat semua. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini teori terbentuknya negara. Misalkan teori hukum alam. Teori hukum alam itu intinya ya ada masyarakat menetap di suatu wilayah yang butuh sumber daya alam di situ ya, terus tercipta satu community gitu ya. Nah sebetulnya negara itu kan organisasi teman-teman. Mungkin nggak pernah pikir. Mungkin kepengen organisasi itu yang HMI, PMI atau apa partai politik PDI, Golkar. Enggak, negara itu juga organisasi sebetulnya, tapi yaitu politis dan maknanya sangat luas begitu negara itu. Kemudian teori ketuhanan yang menganggap bahwa semua itu tercipta karena Tuhan gitu. Jadi semua itu sudah pasti karena kehendak Tuhan begitu. Dan mereka akan mendebatkan hukum sesuai agama. Kemudian ada teori perjanjian. Nah ini di mana satu masyarakat, suatu warga gitu ya menyepakati ibarat kata tuh apa namanya kekuasaan itu dikasih satu orang tertentu atau golongan tertentu begitu ya sesuai kesepakatan gitu. Jadi penting ada pemerintah. Kemudian perkembangannya terbentuk negara itu macam-macam, tadi ada USSR, Yugoslavia yang pecah gitu maupun yang lainnya gitu, invasi segala macam. Kemudian ini apa unsur konstitutif deklaratif. Nah ini teman-teman pahami tidak semua negara itu punya kekayaan air atau punya laut, bahkan ada negara yang nggak punya laut tuh ada. Iya laut. Apa namanya? Bahkan kalau teman-teman mungkin pernah belajar atau cuma iseng-iseng baca tentang Irak ya, Saddam Hussein ketika menyerang Irak. Ya terlepas dari Amerika itu katanya menghasut Saddam Hussein untuk menyerang Iran, sedih pikirannya begitu Shah Iran tumbang ganti apa ada Islamic Republic of Iran sama apa Khomeini ya kalau nggak salah saya lupa namanya. Kan ada apa pemimpin Ayatullahnya itu. Pikirannya Iran itu akan jadi negara pecah terus udahlah diserang aja apa namanya Iran, tapi ternyata berdampak. Nah, terlepas dari itu ada isu katanya Irak itu sumber daya alamnya kan sedikit. Dulu lagu kebangsaan itu Ardul Furatainil Waton, jadi negara di antara dua sungai. Ya kekayaan airnya tuh memang
kurang gitu. Jadi ada katanya tuh ada alasan Irak menyerang Iran karena dia ingin memperluas kekayaan airnya begitu. Nah, untuk Indonesia itu turah-turah ya, bukan ada lagi turah-turah. Deklaratif ini pengakuan terus bentuk negara dan negara kesatuan, negara federasi ya teman-teman udah tahu ya, kita negara kesatuan federasi itu Amerika, Malaysia gitu. Kemudian ini identitas nasional ini saya skip aja ya. Kemudian nah ini cerminan sebagai warga negara gitu. Ini saya contohkan ya, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tapi ya saya sampaikan begitu. Saya itu dulu pernah ikut international conference, jadi itu namanya itu Asian Forum on Human Rights di Thailand waktu itu. Jadi itu acaranya Asian Law Student Association. Jadi tentang asasi manusia, saya itu table discussion tentang masih dua-dua table discussion tentang disability kalau saya ya, karena saya disabilitas sendiri. Ini bukan rekayasa kayak film gitu, asli. Ini bukan di Indosiar atau nah, ada satu hari itu bahas bersama semua topik itu, jadi disability, human trafficking, nggak salah saya, disability. Saya tuh waduh, sebetulnya nggak ingin diajak debat gitu, tapi ngayal gitu loh, sumpah tukang seperti nggak progresif, nggak macam-macam. Tapi ya namanya diajak bawa ya gas lah. Yes. Saya bilang gitu, no maaf nih, in our society we cannot accept this. Kita nggak bisa menerima penyimpangan ini. Tapi kalau you bilang tiba-tiba ada misalkan pidana orang dipukul macam-macam ya nggak boleh, itu masuk hukum pidana. Gimana pun ya mereka tetap manusia lah gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada orang nyimpangan terus dipukul macam-macam itu pidana. Tapi kalau nyimpang benar ya nggak boleh ya. Saya jelaskan kita punya dari Pancasila ada 4 norma itu tadi, kemudian ada hukumnya segala macam. Ya terus saya bilang maaf nih, ini naturally happen nih. Hewan itu kan jantan betina, pun berpasangan utara selatan. Jadi akhirnya mereka diam alhamdulillah ya. Saya pergi gitu. Ya saya nggak tahu siapa yang menang, tapi ya sebenarnya pergilah gitu. Tapi intinya itu, nah saya harapannya teman-teman nanti insya Allah semua sukses ya, amin ya. Itu kan berprofesi dosen atau mungkin jadi konsultan gajinya lumayan juga ya, atau apalah gitu. Harapannya itu mensampaikan warga negara yang baik gitu. Jadi tetap pengamalan Pancasila, ya Pancasila insya Allah hafal semua ya. Terus itu tadi ini alat pemersatu bangsa itu konstitusi kita. Jadi UUD itu mungkin ada yang nggak tahu juga ya. Misalkan ini UUD itu kan teman-teman mungkin tahunya konstitusi kita tuh UUD kan begitu. Padahal konstitusi itu banyak. Jadi UUD itu konstitusi tertulis. Kenapa konstitusi tertulis? Bukannya karena dia ditulis atau di download ada tulisannya, bukan. Tapi dia terdokumentasi. Itu namanya hukum tertulis atau konstitusi tertulis. Beda sama di Inggris Magna Carta gitu. Ya memang di Google Image download ada tulisannya, tapi dia tidak terdokumentasikan begitu. Ada hukum tertulis, hukum tidak tertulis. Nah, apakah Indonesia punya punya konstitusi tidak tertulis? Banyak. Presiden pidato 16 Agustus itu tidak tertulis, tapi itu jadi suatu kebiasaan, suatu konvensi yang diterima, dan akhirnya itu kalau nggak dilakukan itu kayak nggak adil memerayakan 17 Agustus gitu misalnya. Dan banyak sebetulnya ya. Kemudian itu bahasa nasional, bendera negara, lagu kebangsaan dan sebagainya. Nah, ini yang sangat saya sayangkan ya, maaf ya. Kita kan punya alat pemersatu bangsa tadi saya sebutkan, tapi kalau kita berbicara pemersatu bangsa itu konteksnya kok jadi negatif, ya kan? Jadi gimana gitu? Ini mungkin yang dapat tahu ini sekarang kan gini. Anda pakai kacamata. Kalau saya juga pakai kacamata. Jadi konotasi itu jadi negatif ya. Nah, ini yang nontonnya ngasih link.
Apa kalau pidana tuh semua kena hukumannya sama gitu. Karena pidana itu kan ada apa perbantuan segala macam ini pokoknya gitu aja hukumannya sama. Nah, apa namanya? Ya itulah ada mungkin ada degradasi atau moral yang luntur gitu ya. Nah, harapannya tuh teman-teman jadi garda terdepan gitu ya, jangan sampai mencontohkan yang enggak gitu. Yaitu tadi seperti kata birahi itu kan artinya semangat, tapi kan konotasinya sekarang nggak tahu itu sejarahnya tuh kenapa mau jadi nyimpang tuh saya belum nemu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang nemu silakan cerita. Nah ini sejarah penting tentang nasionalisme kita. Jadi semangat kebangsaan sebelum negara Indonesia ini terbentuk. Memang kita tuh baru merdeka tahun 45, tapi semangat kebangsaan itu sudah lama. Budi Utomo 1908, sorry. Maaf saya tuh untuk suka agak kambuh. Nah, misalkan Budi Utomo 1908 itu apa namanya anak berkumpul. Kemudian ini perhimpunan Indonesia pertama kali bangsa kita menggunakan istilah Indonesia begitu. Selanjutnya, nah ini Kongres Pemuda. Nah ini dulu tuh Kongres pertama itu apa namanya ada usulan dari Muhammad Yamin sama ini Ki Hajar Dewantara. Dulu tuh awalnya bahasa satu bahasa Melayu, itu pada protes kan bahasa lain nggak bisa lah ya bahasa Indonesia. Akhirnya disepakati di Kongres Pemuda kedua, yaitu tadi Sumpah Pemuda yang teman-teman kenal, bahasa satu bahasa Indonesia dan salah satunya. Dan itu pertama kali Indonesia Raya itu dikumandangkan, cuman dinyanyikannya itu secara instrumental aja, ya sama Wer Supratman itu. Kenapa? Karena kalau pakai vokal itu bukannya karena suaranya pada sumbang gitu ya. Karena kalau dinyanyiin pakai vokal atau pakai lirik, nanti Belanda tahu, oh ini mau ada kemerdekaan gitu, wah nanti dilepas habis. Ini namanya strategi. Jadi begitu dimakan instrumental kan, ya Belanda juga nggak paham itu apa gitu. Nah kemudian BPUPKI, nah inilah apa namanya, kalau teman-teman kenal dasar negara kita dulu Pancasila, apa terbentuk sebelumnya Soekarno, Kartini maupun para founding lainnya gitu ya. Kemudian PPKI gitu. Nah ini ya apa namanya sebetulnya menarik ya, kalau di slide selanjutnya tuh saya kasih gambar Bung Hatta tuh ya. Jadi dulu tuh kebetulan ketika PPKI terbentuk kan terus Jepang kalah melawan Sekutu kan, bom Hiroshima Nagasaki itu Jepang kalah sama Sekutu. Nah Jepang tuh akhirnya mau gak mau harus tunduk gitu, betul-betul tunduk untuk apa? Menjaga status quo negara mereka. Jadi biar negara mereka tuh masih eksis, ya udah kalah tapi negara ini tetap ada gitu. Nah, kemudian di PPKI itu di Indonesia tuh para pemuda tuh namanya golongan muda ya. Golongan muda itu kan apa jenis apa ingin jadi mungkin hamba yang satset gitu ya. Mulai cepat gitu. Satset paling cepat. Ya pokoknya merdeka aja gitu. Pokoknya segala proklamasi. Nah, Soekarno sama Bung Hatta keberatan. Kenapa? Karena ada PPKI gitu. Nah, Soekarno tuh juga bilang, saya kan ketua PPKI, represent PKI. Jadi kalau saya program sendiri itu kayak nggak sesuai kesepakatan, bahwa udah kita hormati forum yang ada. Sampai suatu malam tuh Soekarno bilang itu, jadi itu kan lagi puasa ya, malam-malam itu dia berbuka puasa ya. Apa namanya? Intinya tuh saya ke pojok ruangan saya, penggal leher saya gitu, nggak usah nunggu sampai pagi. Saking ngototnya gitu. Bung Hatta pun juga iya jangan merdeka dulu. Nah ini 16 Agustus. Bung Hatta ketemu Maijen Nishimura. Sama nih kita 16 Agustus nggak jadi rapat PPKI gitu. Bukan gara-gara nggak ada wifi, nggak bisa online gitu ya. Atau gara-gara saya ngasih jajalan, jajakan mau Pak sudah tunjuk gitu. Bukan karena itu ya, jadi kemarin nggak jadi rapat PPKI. Terus apa namanya ketemu Maijen Nishimura, intinya bilang gini, ya kita akan rapat lagi, kita akan segera negara ini negara Indonesia merdeka. Orang bilang maaf nih Bung gitu, Bung gitu, kenapa gitu, kita tuh kan ya itu habis kalah sama Sekutu, kita menjaga status quo. Maksudnya gimana ya, kita nggak bisa dukung kemerdekaan Indonesia, takutnya itu mereka nggak senang gitu. Marah Bung Hatta yang biasanya sumpah santun marah kan, ya itu tadi ya apa dilihat di slide ke berapa ini 25 itu ya, intinya tuh gini nih samurai gini nih gitu, katanya samurai nggak berani, tak liatin samurai harusnya bertindak seperti apa dalam menghadapi tantangan ini. Bung Karno
Gigi Bung. Proklamasi gas. Iya. Nah, ini apa namanya konsep integrasi dalam masyarakat Indonesia. Jadi di sini ini intinya begini ya, ini apa biar teman-teman tahu ya, NKRI, Negara Kesatuan itu negara bentuk negara, republik itu bentuk pemerintahan, presidensialnya sistem pemerintahannya gitu. Nah, kemudian mungkin ada yang tanya, diktator otoriter apa? Itu model atau style pemerintahan gitu. Ini bisa dilihat, kita itu prinsipnya adalah negara hukum, kita adalah negara Rechtsstaat ya, jadi negara berdasarkan hukum. Untuk apa? Agar tidak terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan begitu. Jadi makanya ada konstitusi sebagai apa namanya yang tertinggi. Kalau teman-teman pernah tahu struktur apa hierarki peraturan perundang-undangan, yang tertinggi UUD, baru nanti ada UU atau Perpu, peraturan pemerintah dan sebagainya gitu. Nah, ini tentang integrasi. Tapi intinya tuh dari materi ini tuh apa teman-teman? Konsep kesatuan kita tuh bukan menyeragamkan, bukan seperti maaf komunis misalnya yang semua seragam gitu. Jadi apa namanya ingin menjadikan semua homogen, karena itu kan ada kepentingan politik praktis. Jadi apa benar-benar satu penguasa tuh bisa menguasai itu semua harus seragam. Bahkan satu negara, saya nggak usah mention namanya, itu kan potongan rambut itu harus sama semua gitu. Atau ada negara yang apa? Ada negara yang bukan komunis ya, tapi yaitu otoriter juga. Ada presiden itu nggak senang warna hitam, semua mobil itu harus warna putih gitu. Itu repot ya, mobil itu warna hitam kan. Itu kalau di negara itu kan ganti cat itu kan mahal juga gitu. Mungkin tutup stiker bisa ya. Nah, konsep negara kesatuan kita itu bukan semua seragam, tetapi kita menghargai perbedaan yang ada, dan itu jadi model untuk kesatuan kita. Nah, itulah konsep negara kesatuan kita. Makanya hukum adat itu kan hukum tidak tertulis, tapi tetap diakui kan. Apa hukum adat, kemudian ada masyarakat adat, kemudian apa namanya ada budaya segala macam. Jadi justru keberagaman itu ditonjolkan, dan itu jadi modal pemersatu. Nah, itulah bedanya Indonesia dengan negara yang lain tuh. Biar nggak ngantuk gitu, karena saya tahu ini jam-jam ngantuk gitu. Iya. Oh iya. Tolong on cam ya yang mahasiswa ya. Ini pada tidur. Tapi ini lah sambil ngobrol tadi, memang kuliah dari pagi ya. Iya. Apa mata kuliah apa aja? Agama, terus teknologi, bahan-bahan teknologi itu Pak. Oh iya. Yang kelas B sama juga atau beda? Beda apa mata kuliahnya? Apa? Yang pertama agama, terus kelambi dan sanitasi, habis itu PPKN. Yang B1 cuma 2. Itu cuma 2, saya nggak tanya. Nah, itu tadi ya, integrasi nasional. Apa namanya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini oke, kita balik lagi ya. Apa namanya, konsepnya itu vertikal ya, kita dengan pemerintah itu, kemudian horizontal sesama warga negara. Kemudian nah ini syarat integrasi nasional. Nah itu tadi ya apa, ada kesadaran. Jadi kita benar-benar harus apa, sebetulnya nggak cuma saja harus berbangga gitu, kita sebagai warga negara Indonesia, kita punya satu bangsa, satu bahasa, satu negara gitu. Dan kasihan ya ada bangsa tuh yang apa terpecah begitu. Kemudian ada kesepakatan tataran pedoman, kemudian itu ada nilai norma yang berlaku begitu. Nah ini tadi apa namanya alat pemersatu bangsa ya. Nah sebetulnya kalau saya lanjut ke materi konstitusi nggak apa-apa ya, kita apa biar cepat aja ya. Jadi soalnya tuh jadwalasan tuh kemungkinan saya nggak bisa ketemu lagi, jadi kita cepat aja. Tapi habis itu nanti saya kasih tugas apa individu, tugas kelompok gitu ya. Tapi nggak usah susah-susah, jadi harus teori apa gitu, nggak usah ya. Ya kuliah teknik itu kan, ya saya tahu pasti susah ya. Kayak saya kemarin itu cerita di fakultas MIPA jurusan biologi. Saya itu paling dikenal guru biologi. Kenapa? Karena kalau orang biologi itu saya pasti nilainya itu semangat 45.
Kalau nggak 4 ya 5 gitu. Makanya masuk IPS gitu, sadar diri gitu ceritanya. Nah ini apa namanya istilah konstitusi ya, apa namanya gabungan dari bahasa Latin. Saya nggak tahu bahasa Latinnya gimana, tapi itu tadi ya, apa namanya konstitusi itu kan apa namanya ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu yang written constitution itu kan ya UUD itu tadi begitu. Tapi sebetulnya bahkan di apa namanya di antar pendapat para ahli pun juga banyak perdebatan. Jadi ada misalkan para ahli yang menyatakan ya konstitusi UUD gitu. Jadi konstitusi itu ya harus tertulis gitu kalau bisa kita pahami begitu. Apa namanya pemahaman para ahli gitu. Konstitusi sebagai negaraan pada awalnya konstitusi menjadi demikian. Nah ini perkembangan dulu ya. Jadi kenapa konstitusi itu dulu tuh gimana sih gitu zaman dulu itu. Nah ini konstitusi dalam arti yuridis suatu naskah, dalam arti politis faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat begitu yang menggambarkan hubungan mengenai kekuasaan. Konstitusi itu dalam arti luas, tertulis tidak tertulis dalam arti sempit itu ya UUD begitu. Kemudian ini konstitusionalisme itu maksudnya apa sih? Itu suatu ide gagasan bahwa kekuasaan dibatasi, yaitu tadi makanya kan kita negara hukum, Rechtsstaat berdasarkan hukum. Artinya semua penyelenggaraan pemerintahan atau kita berlaku sebagai warga negara itu harus berdasarkan hukum. Sebetulnya utamanya yaitu agar tidak terjadi pelanggaran asasi manusia atau melindungi apa namanya manusia seutuhnya. Karena kalau dilihat misalnya ketika undang-undang dasar asli ya, itu kan saat negara merdeka, jadi kepentingannya itu pokoknya negara merdeka dan nilai kolektivisme itu begitu kuat, jadi malah menekankan tuh lebih kewajiban di warga negaranya. Tapi ketika amandemen itu kan perspektifnya beda lagi, benar-benar manusia. Jadi nggak hanya warga negara, tapi manusia siapapun dilindungi kan. Karena apa kalau lihat perkembangan sisi manusia itu kan dinamis ya. Misalkan ada apa imigran, mohon maaf ya, dari negara yang apa terpecah konflik, kemudian mereka akhirnya mohon maaf sekali kabur atau lari ke negara tertentu begitu. Dan Indonesia pun juga ada ya, apa Afghanistan atau Palestina kayaknya juga gitu ya, atau Australia gitu. Kalau soal politik ya maaf saya kalau saya bicarakan ya nanti Australia itu kan biasanya suka ya minta bantuan gitu. Terus ciri-ciri konstitusionalisme membatasi kekuasaan dan itu tadi menjamin hak dasar dan kebebasan warga negara. Nah ini menurut pandangan ahli ya apa namanya negara hukum Rechtsstaat itu tadi. Nah ini UUD 45, UDNR 45 sorry sebagai konstitusi yang berlaku sekarang kemudian dinamikan konstitusi. Nah ini menurut ahli apa namanya Sri Sumantri itu ya dalam itu saja menyatakan ya konstitusi itu ya UUD, jadi dia menurut dia itu konstitusi ya tertulis itu UUD, jadi konstitusi tidak tertulis itu seperti tidak diakui begitu. Itu istilah UUD itu groundwork apa namanya dasar ya dasar hukum begitu. Sebentar saya coba lihat materi, soalnya udah mau jam 1.40 ini. Di mana? Ini apakah Indonesia negara hukum? Ya jelas ya tadi sudah saya sampaikan pasal 1 ayat 3, kemudian Rechtsstaat itu ciri-cirinya apa apalagi di Indonesia. PKN. Oh iya silakan. Silakan masuk gratis kok. Ya. Nah itu ciri negara hukum kita, tapi sebetulnya itu ada ciri tertentu ya, tapi untuk di Indonesia itu tadi pengetahuan perlindungan HAM, distribution of power, pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan, sama ada pengadilan tata usaha negara yang bersifat apa, yang untuk administratif itu loh gitu. Nah ini saya jelaskan sedikit ya, kenapa kita distribution of power bukan separation of power. Kalau nggak salah itu Plato sama Aristoteles ya. Jadi kalau pemisahan kekuasaan, separation of power itu ini apa kayak di Amerika. Jadi legislatif sendiri, eksekutif sendiri, apa namanya yudikatif sendiri. Ada negara, tapi bukan itu. Yang maksud saya itu apa?
legislatif itu benar-benar terpisah gitu. Nah kalau di Indonesia beda, kita tuh distribution of power, sehingga ada check and balances antar lembaga negara gitu. Misalnya ya presiden itu berhak mengajukan undang-undang. Kan kalau dulu itu kan yang membuat undang-undang kan presiden ya, tapi kan kemudian banyak penyalahgunaan kekuasaan. Dan itu contohnya di Korsel ya, kalau teman-teman pernah mengikuti kasus itu kan presidennya itu kan kena korupsi karena apa? Karena presiden yang membuat undang-undang. Akhirnya apa? Kepentingan banyak sekali disogok sini itu biar bikin undang-undang yang menguntungkan kepentingan tertentu gitu. Nah kalau kita beda, ada presiden sama DPR gitu. Yang meskipun DPR-nya dan lucu ya, mungkin ada yang tanya, loh kan ada DPD, lah DPD itu apa ya, kamar nanggung gitu loh. Jadi memang di parlemen kita tuh ada DPR, DPD, tapi DPD itu kamar nanggung kayak anak tiri gitu. Kalau betul, itu mohon maaf ya kalau kasar kata, tapi beneran itu kalau di guyonan para tata negara itu kan. Jadi ketika amandemen itu kan DPR pokoknya harus membenahi mereka dulu, baru ada DPD, perwakilan daerah. DPD itu kan mengajukan undang-undang, rancangan undang-undang itu khusus tentang daerah, dan itu disampaikan ke DPR gitu. Jadi memang di undang-undang ini ya cuma ada presiden sama DPR. DPD itu enggak, DPD itu kalau mau usul tuh lewat DPR dulu. Padahal mereka sebetulnya sama-sama kamar bikameral gitu. Jadi bikameral dua kamar dalam parlemen. Ya mungkin ada yang tanya juga, MPR itu terus apa gitu. Ini memang keunikan Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat MPR itu kan apa? Angin. Itu hujan. MPR itu kan sebetulnya berfungsi ketika ada case tertentu ya, misalkan impeachment presiden atau mengubah konstitusi gitu. Itu MPR baru ada. Tapi ternyata MPR itu kan benar-benar dilembagakan. Aslinya ad hoc itu sebetulnya. Seperti ad hoc gitu, tapi bukan seperti mati lampu ya. Seperti ad hoc, tapi dia dilembagakan secara formal ke MPR itu. Dan kalau kita lihat itu plat RI itu aja, RI 5 itu ketua DPR bukan ketua MPR gitu. Itu kayak seperti simbolis gitu ya, bahwa sebelah DPR itu lebih kuat daripada MPR gitu. Tapi kalau lihat negara lain itu ini juga loh, misalnya Pakistan ya. Pakistan itu kan formally itu ya presiden, kemudian prime minister, kemudian kepala TNI, kepala militer gitu, Pakistan Chief Army gitu namanya. Tapi in fact kenyataannya yang paling tinggi itu kepala militer di Pakistan itu secara kekuatan. Kepala militer, presiden, perdana menteri baru presiden gitu. Yaitu berbagai di negara lain gitu ya. Kemudian ini sifat UUD 45 mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, aturan pokok asasi manusia, norma-aturan ketentuan termasuk dalam tertib hukum peradilan tertinggi gitu. Nah ini perubahan yang dibawa di UUD 45 itu tadi ya, kalau teman-teman lihat di UUD 45, 1345, di 1350 kita selesaikan saja ya. Sama kan? Dulu itu presiden kan mandataris MPR, jadi yang tertinggi itu MPR, kemudian presiden itu mandataris. Akhirnya itu kan penyelewengan kekuasaan. Jadi presiden itu merasa saya itu mandataris MPR, kekuasaan itu tinggi sekali. Nah, kekuasaan tinggi ya penguasanya kurang gitu. Nah, makanya sekarang kita tuh mengenalnya lembaga tinggi negara. Jadi kepresidenan, MPR, DPR, DPD, kemudian ada auxiliary state institution atau auxiliary state body itu yang Badan Pemeriksa Keuangan, KPU. Karena kalau pemilihan umum atau komisinya itu di bawah presiden ya otomatis pemilunya kan tidak akan fair kan gitu. Makanya KPU sendiri, KPK sendiri gitu. Tapi ya itulah dinamika kita. Komnas HAM yang akhir-akhir tadi kasus Sambo itu ya. Jadi Komnas HAM itu kan dia salah satu yang auxiliary itu. Jadi dia benar-benar harus belajar, dan jujur saya itu salut sama Pak Khairul Anam itu. Kalau teman-teman aktivis itu waktu bicaranya salut dengan beliau itu kan dependen ya, dan
tak gentar. Nah ini amandemen nanti bisa dibaca sendiri ya. Amandemen pertama, amandemen kedua gitu seperti apa. Kemudian amandemen sampai pada sudah saya lihat dulu ya. Selanjutnya pengetahuan harga. Oh ya udah. Yaudah kita sampai ini UUD 45 sama konstitusi ya. Nah ini sorry dikit lagi aja. Ini apa namanya dulu ada KRIS ya, Republik Indonesia Serikat itu ya, nanti bisa dibaca sendiri sama UDS. Nah sebetulnya masa KRIS apa namanya sama UDS itu apa namanya pembahasan mengenai hak asasi manusia itu sebetulnya begitu dinamis begitu. Cuman sayangnya pada saat itu konstituante itu tidak segera terbentuk. Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juni 59 gitu ya. Kemudian kembali UUD 45 yang asli, ya mohon maaf ada penyelewengan. Soeharto pun juga begitu, dan menariknya itu kan Soeharto itu kan menggunakan istilah Orde Baru. Seolah-olah pengen mengatakan ya kemarin itu Orde Lama, padahal sekarang nggak ada mengatakan Orde Lama. Gitu. Ya kan bilangnya yaitu apa demokrasi terpimpin gitu kan, apa namanya kalau kita kenal itu apa iya ya itu apa namanya ada gerakan apa namanya PKI itu perdebatan juga ya, tapi apa yaitu sejarah masa kelam kita sebetulnya, dan sebetulnya ini Bung Hatta sebetulnya juga sudah mengingatkan Soekarno waktu itu, hati-hatilah karena gitu bahaya, karena PKI itu kan apa dalam pemahaman mereka itu kan gerakan dalam revolusi ya, dengan cara kekerasan, masalahnya itu dengan cara kekerasan itu apa namanya yaitu kan tidak sesuai dengan pandangan kita. Cuman Soekarno waktu itu bilang wah maaf saya terlanjur campaign Nasalpom kan, yang Nasalpom itu, jadi kalau saya tarik lagi itu rasanya malu gitu. Makanya Bung Hatta tuh ketika di akhir masa jabatan tuh udahlah saya mundur aja jadi vice presiden, karena ya maaf sekali fungsi saya itu juga nggak banyak gitu, yaitu ya namanya dinamika ya Pak. Tapi mereka pun akhirnya pas Soekarno sakit Bung Hatta menjenguk kalau nggak salah gitu ya, yaitu bedanya apa founding fathers dengan politisi sekarang, mohon maaf ya gitu, apa ya bikin apa memestu palah atau apalah gitu, saling mengejeknya tuh apa aneh-aneh gitu loh. Mereka tuh andai kata misalkan apa mereka berantem pemikiran pendapat tuh mereka tetap apa rukun begitu. Nah itu harus kita contoh gitu. Nah ini ya muatan hak asasi manusia 9 hak dan 1 kewajiban gitu. Bisa dibaca sendiri. Intinya seperti itu ya, ini udah apa 13.50 saya sudahi aja. Nah ini biar adil ya, sama seperti lainnya, ini tugas individu dulu. Teman-teman silakan kalau ada apa namanya masalah, bukan teman-teman ada masalah ya, kita punya masalah. Tapi teman-teman menemukan permasalahan dalam kehidupan masyarakat kita, berbangsa kita, ditulis, atau tapi tulisnya tuh gak usah makalah kayak skripsi gitu, jangan ya. Jadi sederhana aja, nulis terus. Nah kita sebagai warga negara itu harusnya seperti apa? Misalnya belum lama kejadian yang mohon maaf sekali anak SD dipaksa sama teman-temannya dipilih harus apa namanya berhubungan dengan kucing, itu kan kasihan sekali ya. Itu kurangnya pendidikan gitu. Karena dan juga itu penguasaan orang tua sama sekolah itu bagaimana ya. Dan itu pandangan teman-teman bagaimana, terus solusinya itu harusnya sebagai apa, atau kita sebagai warga negara itu harus bertindak seperti apa. Karena jujur saya tuh tetapi dikira bilang saya tuh jujur dulu tuh kan apa korban perundungan dulu saya pas SD itu. Saya kan dibully karena disabilitas gitu. Jadi ya sepadan, tapi alhamdulillah kebanyakan teman sama guru-guru mendukung ya, mental akhirnya terbentuk bisa jadi kuat. Ya kadang mungkin itu ya Pak dari itu baru kuat, tapi itu kaget. Nah itu contoh warga negara yang baik, guru, teman-teman kebanyakan tuh tetap mendukung saya, support saya, apa menerima saya sebagai disabilitas. Nah itu makanya kalau saya apa namanya sama teman-teman disabilitas itu ya apa yang penting itu apa, acceptance. Kita menerima diri kita seperti apa, kemudian bagaimana kita bisa menerima orang lain. Itu kan sebetulnya salah satu esensi humanity ya, salah satu esensi manusia. Dan dalam Jawa tuh ngewong kewong begitu. Nah
kira-kira itu ya. Jadi apa namanya, tugas individu dulu, nanti silahkan dikumpulkan di WhatsApp grup. Mungkin itu aja. Nanti kalau ada perubahan macam-macam saya sampaikan ke koornya ya, ke Mas siapa tadi Pak? Mas Fajar ya. Oke, nanti saya ke Mas Fajar. Tapi nggak tahu ini teman-teman suka kuliah online atau kuliah apa namanya, pertemuan gitu. Ya. Gitu. Tapi ya maaf ya, saya tuh laksana sampai 3 Oktober masalahnya. Laksana yang harus tatap muka full itu gitu. Jadi nggak bisa tatap muka. Mungkin kalau kuliah malah online dulu, bahkan maaf kalau ternyata sungguh-sungguh. Kalau di biologi gitu juga kan. Ini maaf ya gitu. Kita pertemuan berikutnya online ya gitu. Oh diam itu pada diam. Lu senang online kan? Enggak, punya ketemuan gitu. Waduh, ya mohon maaf gitu. Dan ini saya itu juga sudah menyampaikan ke apa namanya, ke apa, kepala jurusan kami itu Prof. Sunarso, terus Pak Suyato, Sesjur gitu. Oh ya teman-teman, kalau mampir PKNH monggo loh. Kita semua dosen baik-baik. Enggak ada yang gigit gitu. Ya gigit kalau ada makanan. Mungkin gitu. Dan ini loh. Ini loh, lihat ini loh, offline semua. Offline apa? Offline semua nih loh. Ini tidur ini pada itu ada yang telah keluar dari rapat lagi. Sama ini ya, kalau kita online, kalau kita online, apa on cam semua ya, tolong ya, apa ya, kita menghargai apa namanya, menghargai sesama gitu ya. Jadi mohon maaf, saya misalkan sudah menyampaikan materi teman-teman dari gitu ya, kita saling menghargai gitu. Ya saya tahu ini memang mata kuliah, apalagi jam siang itu jadi ngantuk gitu, tapi ya ini demi kebaikan teman-teman juga kan, pengen A semua kan, benar-benar A gitu loh, bukan A hancur gitu kan, bukan gitu. Ya gitu dulu ya, ini pada tidur ini. Nanti saya tanya koornya ya moga-moga masuk semua, tapi kalaupun ada yang nggak masuk, misalkan berhalangan, kayak kemarin tuh ada yang perjalanan tuh, bilang aja, sampein aja, saya nggak terus kawasannya leading, enggak, saya tetap humanis lah. Gitu ya. Terima kasih teman-teman, ini saya stop merekamnya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oh, tadi itu belum bikin grup ya? Terima kasih, Pak. Sebentar, ini tak beri. Matur suwun. Sebentar. Ya, makasih ya. Kalau isi.